ketika aku pelajar menyikapinya tuh lebih kayak membuat film itu untuk lomba gitu. Nah, itu salah satu problem lulusan pelajar, misalnya kayak aku lulusan multimedia di film itu problemnya adalah satu sebenarnya pemasaran ya, itu sangat problem. Mereka adalah fase di mana harus memikirkan membuat, bukan memikirkan hal yang lain. Jadi kayak ya udah buat dulu aja, nanti juga bakal memikirkan setelah dibuat ternyata butuh didistribusikan. Oke, jumpa lagi di Movie Talk. Kali ini Movie Talk kedatangan seorang tamu dari Kalasa Film, ya ini Mas Ridho ya. Yes. Ini Mas Ridho ini masih sekarang statusnya masih mahasiswa juga, gitu. Tetapi dari SMA sudah berkecimpung ya di dunia perfilman di Kebumen. Nah, saya pengen tahu nih aktivitas Mas Ridho ini mulai tertarik di bidang film hingga saat ini kuliah juga di film ya. Gimana? Ya kalau diruntut dari awal banget mungkin ini sih pertama kali dipertemukan dengan film ya spesifik ke film pendek itu karena waktu itu pertama kali justru filmnya Muslihan yang dokumenter Jenitri itu. Okay. Kalau nggak salah tahun 2014. Kalau nggak salah itu film dia diputar di salah satu tempat di Setpor gitu. Terus beberapa anak dari Karanggayam itu diundang. Ya lewat guru juga Bu Nana itu kan. Terus sampailah itu kayak bener-bener titik pertama kali menonton film yang ya bisa dikatakan dibuat oleh teman-teman gitu dari SMK 1 Kebumen gitu. Dan di tahun itu kan bisa dikatakan barometer multimedia kan lagi ke semua kan, makanya sangat intens filmnya itu sangat luar biasa gitu. Akhirnya Karanggayam karena multimedia juga baru, akhirnya juga bisa dikatakan belajar ke semua itu. Dan salah satunya film Jenitri yang itu juga pertama kali mempertemukan aku sama Muslihan juga gitu. Jadi berawal dari nonton. Nonton. Kalau saya berawal dari nonton. Berawal dari nonton terus kemudian tertarik untuk mendalami film itu seperti apa. Nah, produksi film pertama kali itu kapan dan apa itu film apa? Tanya-tanya lagi ya. Mungkin kalau misalnya diruntut lagi setelah dari pemutaran itu tertarik dan sampailah ada fase prakerin sebenarnya. Mungkin kalau mau diruntut dari sana fase pertama kali membuat atau belajar membuat film itu ya dari prakerin sih. Itu tahun 2015, tahun selanjutnya kalau nggak 2015. Awal itu bulan Januari sampai Maret kalau nggak salah. 3 bulan itulah. Itu pertama kali fase belajar membuat film. Tapi kalau di luar itu kan setelah prakerin juga ya eksperimen diri lah ya, itu yang murni ya di tahun itu juga 2015. Apa film apa yang dulu dibuat, tentang apa? Fiksi atau dokumenter? Kalau fiksinya Rantai Kudor. Setelah itu ya ini sih salah satu problem pelajar itu selalu menyikapi ya maksudnya aku sendiri ya bukan ketika aku pelajar menyikapinya tuh lebih kayak membuat film itu untuk lomba gitu. Itu salah satu mindset yang festival lah ya cukup yang nggak bisa disalahkan sih, tapi jadi terlalu sempit sih mindsetnya itu. Makanya setelah bikin fiksi itu selanjutnya lebih bikin kayak ILM, tapi konsennya memang untuk dikirimkan ke lomba gitu. Bukan karena pengen buat aja gitu. Sayangnya sana sih. Terus ikut lomba nih gitu ya, pernah ikut lomba. Terus mungkin apa yang pernah diraih dari selama mengikuti lomba gitu? Kebetulan aku salah satu orang yang kurang bejat gitu. Aku ini sih ketika maksudnya kalau bisa mau dikatakan ini ya, maksudnya ketika teman-teman kayak dari Semea atau SMK Karanggayam yang naik justru atas nama sutradara. Justru aku bukan di tempat sana. Aku sama sekali bukan sutradara. Aku kayak technical banget atau tukang oprak. Ya, sampai sekarang terkenal itu, betul. Di belakang lah ya. Iya, layarnya. Gitu. Jadi
ya beginilah, ketika terkadang gitu ya di lomba-lomba film atau festival film itu kan biasa yang dicantumkan itu sutradaranya siapa ya kan, hanya kameramen, sutradara atau apa, tetapi terkadang tidak seluruh kru itu juga disebutkan di itu, kadang mengatasnamanya siapa, tapi ya ada beberapa juga kompetisi yang seluruh krunya atau apanya dapat apresiasi juga, tapi ya ini mungkin penyelenggara film, karena ketika film itu juara otomatis kan di dalamnya terlibat banyak kru gitu, terkadang mungkin yang dapat piagam atau apa hanya sutradaranya saja, hanya ini saja. Nah ini juga salah satu ini. Tapi menarik dari yang di belakang layar ya, yang tidak pernah muncul di permukaan istilahnya, akhirnya sampai sekarang malah tertarik kuliah juga di film. Nah ini sampai kok bisa aku tak daftar di film aja deh gitu. Itu seperti apa coba? Wah, ini kisahnya agak lucu sih. Berarti kalau misalnya mau spesifik ke kuliah ya, itu 2017 berarti. 2017 pasca program SKMDD yang bareng komunikasi gedung itu di fase sebenarnya ada satu kesempatan untuk akses pendidikan dari Pusbang Film. Dan sebenarnya itu saya tawarkan justru ke teman-teman. Kayak gitu, maksudnya ke teman-teman. Bahkan ke Bumen itu daftar lumayan banyak loh. Yang sampai lolos ke interview itu banyak. Dan itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan aku prioritaskan gitu. Terus sampai di titik hamin, enggak tahu hitungan jam atau hitungan hari gitu. Kalau nggak salah hamin 1 gitu. Ya aku iseng-iseng ke Mas Puput kan. Mas Puput, aku iseng daftar ya. Terus ternyata dipanggil. Iya, malah kan bener-bener sampai lolos ke interview gitu. Sampai di fase di interview ya masih aku sikapi apa ya, masih aku sifat ya wis gue pengalaman gitu. Enggak apa ya, punya ekspektasi tinggi untuk bisa diterima gitu. Sampai suatu hari nggak pernah ngecek email gitu, terus ya iseng buka email ternyata diterima. Ya maksudnya kayak pencapaiannya malah justru yang diterima. Terus aku langsung ngabarin teman-teman yang lain kan, maksudnya yang lain diterima atau enggak. Ternyata yang dari Kebumen cuma satu gitu kan. Meskipun saya disayangkan, tapi di sisi lain aku tetap bersyukur. Setidaknya kesempatan itu ternyata ada. Iya gitu, dan muncul gitu kan. Ya, itu. Terus ini dari pelajar terus sekarang juga menekuni juga di film kuliah, terus melihat nih sekarang kan ya mungkin sudah banyak perubahan lah untuk di Kebumen, terutama di pelajar, mulai animo film ini semakin apa ya, banyak. Nah ini apa mungkin melihat fenomena itu seperti apa gitu? Sebenarnya mungkin karena perkembangan zaman juga ya, maksudnya YouTube semakin masif gitu, terus semua orang sekarang udah megang HP ya, bisa dikatakan gitu kan. Akhirnya itu yang pada akhirnya mungkin juga mempengaruhi animo bikin filmnya juga jadi makin masif gitu. Menurutku fenomenanya justru bukan hanya pelajar multimedia gitu kan, malah justru sekarang siapa yang nggak bikin film gitu. Ibarat kasarnya itu ya supir bis yang nggak film sih ya, karena lah salah satu fenomenanya memang seperti itu gitu. Nah ya di sisi lain memang konsen ke pelajarnya memang ya banyak juga, makin masif juga kan akhirnya ya, karena apa ya, nggak tahu juga secara fasilitas kayak kamera dan lain sebagainya itu sekarang makin mudah diakses juga gitu kan. Dulu itu aku kayak bikin film kayak kameranya masih pocket kalau nggak salah ya, dan belum ada sound gitu kan, soundnya langsung dari kamera yang hasilnya ternyata sekarang kalau di preview ulang hancur parah pecah gitu ya. Gitu sih dari situ ya. Terus sekarang kan masa pandemi seperti ini gitu ya, apa masih aktif buat film atau ada kesibukan lain mungkin? Ya kalau saat ini sih kesibukan utama tetap masih diprioritaskan kuliah ya, meskipun daring tetap kuliah. Cuma di sela-sela itu ya selalu mencoba apa ya, eksperimen diri sebenarnya, mengasah sih, maksudnya sudah sejauh apa sih aku bisa belajar gitu. Dari sisi lain juga aku tetap ya mencari pekerjaan gitu kan, karena kalau ngomongin kuliah konsenku kan sebenarnya di editing kalau di kampus kan, dan
ya bisa dikatakan juga brandingnya memang di sana gitu. Akhirnya sampai di fase-fase sekarang tuh ya kuliah bisa dikatakan sambil ngode lah gitu. Terakhir ya kayak misalnya ngedit di Jogja gitu, terus terakhir juga color grading, iklan misalnya gitu. Dan itu bisa dikerjakan secara jarak jauh sebenarnya. Nah, ini menarik. Dari kuliah juga ternyata film itu juga bisa nambah pendapatan juga ya, walaupun sambil kuliah, karena ya memang saat ini kebutuhan videografi ataupun film itu sangat tinggi ya. Apa-apa dokumentasi, foto ini, foto ini. Nah, ini melihat potensi di Kebumen sendiri kaitannya dengan film ya. Kita bicara secara film itu sebagai ya film sesuai genrenya ya, bukan yang istilahnya kan ada ya mungkin ya yang series YouTube yang biasa ini. Nah, ini melihat secara film gitu ya, sesuai genrenya itu potensinya seperti apa melihat di Kebumen. Oke, mungkin ini sih kalau misalnya dipahami sebagai spesifik film ya potensinya sangat besar sebenarnya sih, karena kan film salah satu karya audiovisual juga gitu, yang artinya apalagi di industri 4.0 misalnya itu sangat efektif untuk melakukan apapun gitu ya, baik dilakukan untuk mempromosikan sesuatu ataupun yang spesifik untuk menyampaikan sesuatu sebenarnya gitu. Dan film menurutku menjadi salah satu produk yang sangat efektif untuk melakukan itu. Dan potensinya di Kebumen ya jelas sangat besar. Justru salah satu yang menarik dari Kebumen menurutku ya, karena secara ekosistem filmnya itu kan memang belum meledak ya, maksudnya di nasional belum terlalu inilah ya, memang belum begitu terlalu bisa diukur di atas gitu, nggak bisa dikatakan seperti industri Jogja dan Jakarta misalnya gitu. Tapi menjadi titik positifnya adalah justru eksperimen itu jadi nggak ada batas-batasan itu loh. Akhirnya kesempatan itu malah justru makin besar. Itu sih menurutku sih. Ya itu salah satu poin ya mungkin dari ketika di daerah gitu ya. Di daerah kan ya salah satunya tadi melihat distribusi film. Ini kita kita bicara di daerah mungkin tadi eksperimennya nggak ada batasnya gitu ya. Tetapi ketika bicara film, kita bicara juga distribusi film, terus istilahnya ya iklim film di daerah itu sendiri seperti apa. Nah, itu bagaimana melihat itu? Mungkin aku ini ya menyikapi misalnya gini deh, ketika aku memutuskan diri untuk membuat suatu kayak rencananya rumah produksi gitu ya atas nama Kalasa misalnya, ada beberapa hal yang akhirnya aku belajar juga dari kampus, dari pengalaman kerja di luar gitu. Salah satu problem lulusan pelajar misalnya kayak aku lulusan multimedia di film itu, problemnya adalah satu sebenarnya pemasaran ya, itu sangat problem, maksudnya belum terselesaikan, terutama di Kebumen lah ya, spesifik lagi ke aku sendiri gitu. Dan aku menyadari betul, ternyata film itu bukan sekedar membuat, ternyata film itu perlu orang yang bisa memasarkan filmnya setelah jadi. Manajemen dan sebagainya. Dan itu sekarang malah justru menjadi konsen. Maksudnya gimana caranya kita bikin film dan banyak yang nonton. Kalau itu tidak diskemakan dari awal. Tidak ada yang jelas publikasi gitu lah, secara ininya tidak ada unit-unit untuk pasca produksinya gitu. Nah itu makanya hal-hal yang kayak gitu menurutku sedang aku belajar untuk menyelesaikan problem itu sebenarnya. Itu. Nah, jadi perlu diketahui bahwa di film ya ini cakupannya sangat besar gitu ya, baik skala pasca produksinya, terutama kalau di daerah-daerah ini memang kadang kayak di Kebumen sendiri kita mau nobar atau nonton di misalkan butuh studio atau butuh ruang untuk menonton film yang ini juga di sini masih terbatas, masih kurang. Ini salah satu problem mungkin ya yang di para kreator film ini, salah satunya memilih mungkin jalur kayak sekarang tak lihat di Facebook ada pakai Facebook juga bisa ya sekarang pakai halaman itu ya, pakai terus sekarang juga YouTube juga ini. Nah,
Tetapi itu terkadang bisa juga kita jadi tidak bisa menayangkan sesuai dengan kepinginan kita, target sasaran. Nah, segmentasi kita misalkan kita di bioskop kayak gitu ya. Kita kan tahu nih, kita mau layar lebar nih gitu. Nah, ini gimana nanggapi seperti itu? Ya itu sebenarnya gini deh, kalau kembali ke dasar lagi membuat film, itu kan ada tahapan praproduksi misalnya itu. Di sana kan sebenarnya udah jelas ya, maksudnya target segmentasinya mau seperti apa, diputar di mana, dan apa aja targetnya sebenarnya. Tapi gitu. Kalau di daerah kan, ya kita bicara di daerah Nah, di daerah itu hal-hal semacam itu mungkin susah diakses gitu. Nah itu seperti apa? Tantangan itu, melihat tantangan seperti itu. Ya mungkin sorry aku lanjutin juga ya, maksudnya gini deh, ketika aku bikin film yang terakhir misalnya Sayang Asu misalnya gitu, itu kan benar-benar sudah didesain ya, bahwa film ini kalau ditayangkan di YouTube paling yang nonton 50, dan itu sudah didasari betul bahwa it's okay, mungkin ini bakal ditayangkan YouTube setelah sekian tahun lah. Itu sih kesadaran itu sebenarnya sudah diciptakan dan sudah ada gitu. Makanya salah satu alternatifnya untuk tetap bisa ditonton banyak orang dan memiliki impact besar kepada penonton, ya memang lewat jalur festival itu. Selain sebenarnya penyikapan jalur festival itu bukan selalu untuk lomba ya, tapi ada program screening tertentu yang memang kita tetap mengirim terus mereka kurasi dan misalnya lolos bakal ditayangkan. Tapi konsepnya bukan untuk lomba gitu, hanya untuk diputar. Itu salah satu menurutku yang efektif sebenarnya. Dan itu sudah disadari betul sama produsernya, waktu itu udah diskusi bahwa film kita adalah temanya tentang ini dan tidak memungkinkan untuk ditonton di YouTube untuk sekian target 1000 orang misalnya. Kayaknya ya mungkin bisa, cuma kayaknya tipis gitulah gitu, dan itu udah sadar. Ya ini bagi teman-teman di rumah mungkin yang tahu tentang film, kenapa kok mungkin kadang ada orang yang memilih jalur pakai YouTube, ada yang pakai apa, ada yang tadi nunggu di event tertentu ditayangkan nanti untuk dalam jangka disimpan film itu untuk ditayangkan kapan sesuai ini ya. Itu karena distribusi film itu memang punya ini sendiri-sendiri ya, punya istilahnya kita punya melihat mau kemana produksi distribusi itu punya segmentasi sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa semuanya harus di YouTube kan aja kan banyak yang akses. Ini enggak semuanya seperti itu. Ini perlu diketahui seperti itu. Nah, ini jadi salah satu hal yang mungkin di daerah juga kayak di Kebumen ini juga jadi tantangan untuk para kreator-kreator, karena kadang kan aku udah bikin main YouTube aja. Nah, tanpa kita tahu bahwa nanti di YouTube nggak ada yang nonton, nggak ada yang ini, baru down gitu. Nah, padahal mungkin kalau film itu didistribusikan di tempat yang lain akan berbeda, akan lebih tepat gitu. Nah, ini salah satu hal yang mungkin perlu dipahami bersama. Nah, sekarang melihat perkembangan secara umum ya di Kebumen ini, saya lihat industri kreatif terutama di audio video ini banyak bermunculan gitu ya. Tetapi bagaimana melihat perkembangan film itu untuk di kalangan mungkin mahasiswa dan pelajar itu seperti apa? Gimana ya, maksudku kalau misalnya ngomongin perkembangan ya, maksudnya mungkin kayak kembali lagi ke tadi ya, maksudnya karena segala sesuatunya mungkin sekarang kan lebih mudah gitu kan, akhirnya berdampak dengan hal-hal yang lebih masif lah, apapun gitu kan, maksudnya secara produksi jelas lebih banyak lagi yang bikin gitu. Terus yang justru berdampak terhadap mahasiswa-mahasiswa di luar film. Itu sebenarnya yang salah satu yang menarik menurutku. Ternyata sekarang yang nyun sewinya misalnya anak-anak pondok gitu. Ternyata anak pondok sekarang bikin film gitu. Kan menjadi sesuatu hal yang ternyata sekarang film bisa dibuat oleh semua orang gitu kan. Itu kalau misalnya ngomongin konteksnya ke mahasiswa gitu, ternyata hampir seluruh jurusan yang saya tahu itu sekarang buat film. Iya betul. Bahkan beberapa temanku yang di luar film, di luar fakultas film, bikin tugasnya bikin film. Iya, tugasnya bikin film. Dan ketika pasca itu hubungannya bisa ngeditin nggak? Sebenarnya artinya
kebutuhan film itu sangat Iya, banyak. oke. Baik sebagai media pembelajaran dan sebagainya itu ya Apalagi di konteksnya era-era banyak lah era kalau sekarang ngomong. ya, Nah, era tapi sekarang. ternyata film itu dibutuhkan oleh banyak orang gitu Iya. dan nggak spesifik ke fakultas film aja sih, Iya. tapi semua jurusan sih Oke. tentang itu. Ya kalau pelajar di Kebumen ya jelas jauh lebih banyak ya, maksudnya semakin merata juga gitu. Beberapa hal yang memang aku belum pernah berkolaborasi bareng gitu, misalnya kan yang udah pernah bareng jelas SMK 2, terus SMK 1, Gombong sama Karanggaya misalnya gitu. Sebenarnya di sisi lain aku juga memperhatikan Ma'arif. Maksudnya apa SMK Ma'arif ternyata cukup masih bikin film juga Iya. gitu. Dan sebenarnya aku juga tertarik pengen belajar juga, maksudnya belajar ke teman-teman ke mereka gitu. Juga ada yang di Iya, juga sebenarnya pengen. mereka itu murni berjalan sendiri atau sebenarnya ada pendampingnya. Itu juga pengen tahu sebenarnya. Bahkan ya sekarang anak-anak SMP juga pada bikin juga gitu kan. Itu menarik sih dan kayaknya harusnya ada fase titik kolaborasi beneran di Kebumen gitu yang lintas sekolah yang misalnya gitu. Ya kita tahu di Kebumen wadahnya kan memang belum ada lah ya, belum secara secara legal mungkin legal gitu. atau apa memang belum ada ya Pak. Ya ini PR bersama juga karena satu sisi mungkin ada orang yang berpandangan bahwa wadah itulah itu nggak perlu ada, tetapi ya kita setiap daerah tentunya punya masalahnya sendiri-sendiri, punya apa ya penanganan untuk kasus-kasus seperti ini sendiri-sendiri. Artinya ya kita sebagai orang film tentunya perlu ya menemukan formula untuk bagaimana biar film di Kebumen tidak hanya sekedar dinikmati ibaratnya jadi tontonan, tetapi bisa jadi sebuah industri gitu ya. Bisa jadi sebuah industri agar ya apa ya yang terlibat di dalamnya juga bisa hidup lebih layak gitu. Nah ini salah satunya Mas Ridho ini juga kalau nggak salah kemarin dan teman-teman juga apa bikin kegiatan diskusi juga ya, diskusi film. Nah kenapa terpikir mungkin dan teman-teman kok bikin diskusi film? Gitu. Mungkin kalau spesifik namanya Sinemen misalnya gitu, Sinema Kebumen gitu, kayak ini sih ada fase titik bingung lah ya, maksudnya sebenarnya kosong sih, bukan bingung sebenarnya kosong. Terus apa yang bisa kita lakukan saat pandemi seperti ini, karena produksi terus secara masif kan perlu pertimbangan banyak hal gitu. Terus di sisi lain juga untuk kayaknya kita memang udah waktunya show untuk menunjukkan film-film Kebumen itu memang banyak dan sangat variatif gitu. Sampai di titik aku kenal Bagas, sampai sekarang belum ketemu secara fisik. Belum pernah ketemu Bagas ya. Gas besok ketemu. Masa aku sih ketemu ya. Tapi secara komunikasi bagus, maksudnya dalam artian aku bisa teleponan sampai berjam-jam cuma ngomongin film gitu, ngomongin Kebumen. Mungkin kapan-kapan kita ya kumpul bareng ini. Oke. Cuma ini sih, meskipun dikerjakan secara jarak jauh, ternyata bisa gitu. Itu juga sebagai penyikapan bahwa harusnya kita sebagai orang film atau apapun itu, kita tidak boleh tergerus oleh hal-hal yang misalnya menyikapi pandemi itu menjadi halangan gitu. Wah, aku sekarang nggak bisa menyikapi kayak gitu. Kita ada teknologi, sesuatu hal yang bisa kita manfaatkan, kenapa enggak gitu. Meskipun kita diskusinya secara jarak jauh, secara tempat ada yang di Depok, di Jakarta, di Jogja gitu. Tapi ketika kita bisa memanfaatkan teknologi, kenapa enggak gitu. Yang paling memungkinkan untuk penyikapan itu ya diskusi secara daring sebenarnya. Itu ya alasan-alasan kayak gitu sebenarnya. Kan ini diskusi itu kan ya perlu mungkin ya di dalamnya. Saya kemarin waktu melihat ini mau ada diskusi film, saya terus tertarik gitu. Jarang-jarang kan ya di Kebumen itu mau ada diskusi kritis atau bedah film ataupun apa yang memang itu kita ya secara ini bersama coba kita diskusikan secara materi atau ini kan jarang. Nah ini apa enggak melihat mungkin ya kalian menyelenggarakan ini punya rasa apa ada yang mau ikut gitu ya. Itu seperti apa ketika ini kayaknya apa ada yang mau nonton itu ada yang mau ikut diskusi gitu, itu gimana? Sempat sebenarnya itu benar-benar sudah kita ukur sih, benar-benar kita sudah ukur karena ketika aku ngomong sama tim gitu ngobrolin bahwa
ada beberapa hal yang bisa kita ukur ketika kita menyelenggarakan pemutaran secara konvensional langsung gitu kan. Ya berarti daftar hadir yang bisa menjadi ukuran seberapa banyak yang menonton gitu. Nah, ketika secara daring sebenarnya kita bisa ukur yang pertama adalah seberapa banyak yang daftar. Betul. Terus setelah dari situ ada tahapan lagi seberapa banyak yang hadir. Terus setelah sampai hadir dan nonton seberapa banyak yang ikut diskusi. Dan itu sebenarnya sudah diukur sama kita gitu. Percaya nggak kalian bahwa kemungkinan besar yang bertahan untuk diskusi paling 5 orang. Dan itu benar. Dan itu sudah terukur sebelum pemutaran ini dibuat sebenarnya gitu. Terus di sisi lain juga, ya memang kita nggak bisa menargetkan terlalu tinggi ya. Bisa menyelesaikan pemrograman, menjalankan program ini bisa diputar dan ada diskusi itu sebenarnya sudah salah satu hal yang pencapaiannya udah selesai sebenarnya sih dari program itu karena ya edisi pertama itu memang edisi bisa dikatakan ya memulai. Sebenarnya targetnya memulai aja dulu gitu. Karena itu juga di sisi lain untuk ya menantang diriku, juga menantang teman-teman. Sebenarnya kita sejauh apa sih bisa membuat event? Itu sebenarnya. Tapi ini walaupun kemarin belum ada yang belum ketemu ya secara tatap muka belum. Oh iya. Gitu ya. Jadi tapi ini menarik gitu ya. Ya kemarin kita ngobrol mungkin yang terlibat juga banyak gitu ya dari mahasiswa-mahasiswa. Artinya saya melihat ini kalau ini mungkin dilaksanakan continue nanti ya mungkin akan tumbuh gitu kritikus karena kan untuk mengembangkan film atau industri film itu juga butuh kritikus film karena untuk ya paling tidak ada yang sebagai apa ya acuan itu ataupun ya kita sebagai partner untuk gimana sih agar karya kita akan lebih baik lagi sebenarnya seperti itu. Saya melihat kemarin udah bagus gitu, oh ini kayaknya kalau apa dilanjutkan ini jadi apa wadah baru gitu. Tapi selain itu di kegiatan-kegiatan kemarin saya juga melihat ini banyak yang mulai berani muncul gitu ya, mulai apa ya, oh ya ini tertarik nih. Nah, melihat apa ya hal-hal tersebut gitu ya, gimana menurut Mas Ridho ini kaitannya dengan ke depan nih pola-pola film di Kebumen atau ya iklim film di Kebumen atau formatnya itu seperti apa kira-kira yang mungkin akan bisa diterima di masyarakat, kira-kira mungkin punya pandangan gitu. Gimana ya Mas? Sebenarnya harus sadar diri sih bahwa kalau ngomongin kalau segmentasi penontonnya mau umum, ya bikin film yang lucu ya. Pasti banyak yang nonton ya. Pasti banyak yang nonton. Sebenarnya secara kan pertama mungkin komedi ya. Terus yang kedua itu drama. Baru horor atau horor dan drama ini bisa saling inilah ya. Replace lah di nomor 2 atau nomor 3 gitu. Dan kalau misalnya yang konsennya ke isu sosial misalnya gitu, ya bisa dikatakan segmentasinya yang bersentuhan langsung itu. Ya maksudnya kalau isu sosialnya dibawakan dengan komedi, kayak misalnya yang terakhir yang viral itu Tilik lah misalnya, itu tetap isu sosial tapi pembawaannya komedi. Mungkin tetap masif yang nonton. Tapi kalau bikin film yang isu sosial tapi memang pembawaannya mungkin ke realis gitu atau sedekat mungkin dengan kisah nyata, kemungkinan besar yang nonton sedikit karena sekarang orang kayak misalnya nonton di YouTube misalnya gitu, mereka kan karena udah capek di kehidupan sehari-hari, makanya mencari hiburan gitu. Salah satunya di YouTube. Kalau misalnya udah capek ngurusin kehidupan, masa mau capek nonton film misalnya gitu sih. Ya lebih ke hiburan. Sebenarnya gitu. Ya ini salah satu tantangan juga gitu ya, ketika mungkin teman-teman di sini yang bergelut di dokumenter ataupun apa ya, ini dokumenter itu kan ya segmentasi ya orang-orang yang mau apa ya kritis penelitian artinya lebih ke kritis secara ini ya, secara karya lebih ini, tetapi ya tadi ketika bicara segmen ataupun penonton ya kita akan harus bersabar, harus menemukan polanya gitu, harus menemukan polanya. Nah terakhir ini sebelum mungkin saya tuh pesan ataupun ya di Kebumen ini seperti apa pesan-pesannya untuk teman-teman yang baru belajar film ataupun terutama ya untuk yang sekarang mungkin karena
Ridho ini sendiri dari fase SMK ya, dari sekolah sampai kuliah di situ. Nah, ini apa pesannya untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih di tahap itu, tahap belajar gitu? Ya, yang jelas ini sih ya, hilangkan rasa insecure. Ya. Itu harus hilangkan sih. Terus yang kedua, mereka adalah fase di mana harus memikirkan membuat, bukan memikirkan hal yang lain. Jadi kayak ya udah buat dulu aja. Nanti juga bakal memikirkan, oh setelah dibuat ternyata butuh didistribusikan. Oh ternyata setelah dibuat butuh pendanaan. Hal-hal kayak gitu bahkan terasa setelah mereka bisa membuat dan maksudnya merasakan pengalaman di lapangan gitu. Tapi kalau misalnya hanya memikirkan untuk punya ide tapi nggak berani membuat, sebenarnya udah selesai di sana. Mereka berarti ya tanda kutipnya tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Kalau tahapannya belajar menurutku buat dan buat. Menurutku itu sih. Nah, nanti setelah dari fase itu baru ada fase di mana oh ternyata untuk menaikkan kontennya lebih bagus lagi perlu banyak membaca, perlu banyak ngobrol dengan orang-orang lain, butuh masukan juga gitu kan. Sampai di fase-fase oh ternyata butuh kolaborasi dan sebagainya. Ya itu nanti sebenarnya. Tapi kalau untuk awal-awal ya menurutku buat dan buat. Oke, terima kasih Ridho atas waktunya hari ini, berkenan ya sharing bersama kita di Movie Talk. Cukup sekian mungkin kegiatan Movie Talk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Salam.